Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumul akhir atau hari kiamat kubro seringkali diartikan sebagai proses kehancuran alam semesta dan segala isinya. Adapun beberapa ayat dalam Al-Quran menerangkan bahwa hari kiamat sebagai hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta dengan ditandai kebangkitan kembali orang yang telah mati dan dilakukannya penimbangan amal selama hidupnya di dunia. Hal ini seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Meskipun hari kiamat diartikan sebagai berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi, namun seluruh manusia masih harus melewati sejumlah fase atau urutan peristiwa untuk dapat mencapai surga ataupun neraka. Hal ini disebut juga dengan kehidupan setelah hari akhir atau hidup setelah hari kiamat. Berikut ini penjelasan lengkap terkait 6 fase atau urutan peristiwa yang harus manusia lalui setelah hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzah. Tahapan alam kubur ini adalah yang paling awal dan merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Adanya Yaumul Barzah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di tahap ini manusia akan ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya manusia menunggu hingga hari kebangkitan, yakni tiupan trompet yang kedua. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Pada tahap ini seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia pertama hingga paling akhir terjadi usai malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Adanya Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Selanjutnya, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili tiap manusia seadil-adilnya sesuai Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 69, yang artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Yang keempat, Yaumul Hisab. Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad, yakni terkait sholatnya. Pada Yaumul Hisab ini seluruh anggota tubuh ikut bersaksi sesuai firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang kelima, Yaumul Mizan. Pada tahap ini manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang mulai dari yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh tentu bahagia menerima timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan umat yang selalu melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adanya Yaumul Mizan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.
Yang keenam, Yaumul Jaza. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahap ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 28. Yang artinya, dan pada tahap itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itulah 6 fase atau urutan peristiwa yang harus dilalui oleh manusia setelah kematian atau hari kiamat dan berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Wallahu a'lam.